Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya, Nanda Arifah Rahmawati. Saya kuliah di Universitas Gunung Jati dengan NPM 121020409. Saya kelas manajemen reguler sore. Di sini saya akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Apa sih tujuan memperbaiki kompetensi? Ya, tujuannya itu untuk bisa membantu perusahaan memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Mungkin dengan adanya kompetensi, individu bisa dipakai sebagai alat tenaga kerja yang potensial. Sasarannya itu untuk para mahasiswa Universitas Gunung Jati dan teman-teman semua nih yang sudah bekerja mungkin ingin mengetahui materi yang akan saya bahas ini. Jadi, lanjut, let's go! Materi yang akan kita bahas adalah memperbaiki kompetensi. Di sini ada topik outline-nya. Yang pertama ada konsep dan sejarah mengenai kompetensi. Yang kedua ada komponen-komponen kompetensi. Dan yang terakhir ada rancangan studi kompetensi. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spincher dan Signe Spincher pada tahun 1993 bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Jadi menurut Spincher ini, kompetensi merupakan salah satu teori kompetensi yang banyak digunakan karena penggunaan kompetensi ini lebih berfokus pada soft skill yang dimiliki oleh seorang karyawan. Dapat konsep sejarah menurut Michelle Armstrong bahwa kompetensi itu adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Jadi, menurut Armstrong pada tahun 1998 ini berpendapat bahwa kompetensi ini adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukkan bagaimana orang itu berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Dan ada konsep sejarah menurut N.C. Fekki dalam Margaret Dale pada tahun 2003 bahwa kompetensi itu adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaannya. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen kompetensi. Yang pertama adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang atau self-concept. Yang kedua ada motivasi. Motif itu menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang ketiga ada karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi itu diperbaiki. Nah, di sini terdapat determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Jadi pengalaman itu merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang itu turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Jadi, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap apa yang hasil yang dicapai. Dan yang keenam, ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan ada yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada
tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim atau teamwork, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit untuk diperbaiki. Contohnya seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, ada yang sulit untuk diperbaiki. Contohnya seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, serta pemikiran konseptualis. Selanjutnya, ada rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Kesimpulan materi yang barusan saya bahas adalah peranan kompetensi cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Berarti dengan dilakukan penyesuaian terhadap kompetensi pegawai di lingkungan kerja setempat maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Dengan demikian kompetensi pegawai sangat penting untuk selalu disesuaikan dengan lingkungan setempat karena mampu dijadikan prediksi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.